ada satu alat kita juga buat, itu ada alat tongkat tunanetra. Di alatnya itu sudah ada GPS, SIM card, dan juga ada pendeteksi jarak. Jadi kalau tongkat itu ada menemui jarak atau menemukan lubang, itu dia akan bunyi. Awalnya diminta kita itu untuk produksi massal, cuma akhirnya tidak ada kejelasan lagi setelah itu. Yang minta siapa? Pemerintah bukan? Yang kayak gini kok tidak ada kejelasan. Ini kebutuhan khusus men buat teman-teman disabilitas. Yang minta pemerintah sih gue tahu muaranya kemana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi di podcast yang keberapa ini? 52? Belum ya? 15. Oh, gua tahunya 55-nya doang. 15. Yang dimana ini juga spesial ini. Sangat spesial dong. Spesial sekali. Futuristik ini loh. Yes. Futuristik. Betul. Yang kita undang ini adalah seorang ahli, men. Iya. Ahli robot loh ini. Jepang juga kalah. Jepang, Belanda, apalah itu. Kalah. Siapa tahu kan muncul ide brilian dari putra daerah dari Indonesia iya kan dong. untuk langsung dunia kita kan. dukung ya? Iya dong. Langsung kita dukung. Iya dong. Dibiayai enggak? Sponsor pasti kita akan bantu cari. Iya kan? Dibantu cari. Iya kan, dengan melalui media ini kan siapa tahu ada yang tertarik. Oh, betul. Iya kan? Gitu dong, men. Enggak usah lama-lama openingnya, men. Iya dong. Kita perkenalkan saja siapa tamu kita hari ini. Silakan, Mas. Oke, ada khusus nggak untuk teman-teman dari penonton ini sapaannya? Ada dong. Apa tuh? Geng LSM. Oke, geng LSM. Saya Rizky dari Teci Robotik Coding Cilegon. Yeay! Selamat datang di studio podcast kami. Yap, Mas. Terima kasih. Wow. Sekarang ini malam ini, men. Ngomong-ngomong ya. Oh ya, malam ya? Kita ini malam-malam podcast ini. Ya, sampai jam berapa? Biar produktif free ya. Kan? Free kan? Aman. Sampai pagi gitu, men. Boleh. Pastilah. Lembur ya. Karena berbicara tentang futuristik kan nggak sebentar nih, diskusi ini sangat panjang, men. Masalahnya nih, Mas, kalau ngomongin masalah teknologi jam-jam segini tuh rada nggak nyambung. Nanti jam 2. Nah, iya, betul. Biasanya gitu, Iya baru kan? dapat inspirasi tuh di jam segitu. Kata ngomongnya biasanya di tongkrongan tuh, "Weh, gua ngelihat lo ini, ada robot ini." Nah, apalah betul. gitu ya. Jadi kita yang akan kita tanyakan adalah ini kan Masnya membuka les gitu ya? Betul. Les robotik ya. Apa memang Mas itu basicnya gitu? Apa dari suka aja gitu? Oke. Tahu-tahu kan dia pianis juga gitu. Oh iya, kayak tadi. Kebetulan kan tadi kita kedatangan Dokter Noel gitu kan. Profesinya dokter, tapi ternyata backgroundnya dia pianis gitu kan. Saya juga ketika mendengar itu kayaknya ragu ini. Kayaknya Masnya tuh siapa tahu gitaris nih. Ada drummer kayak lu. Gitu. Iya. Gimana Mas? Gimana? Oke, kalau dari story saya pribadi sih memang di teknologi. Betul, dari SMK itu memang di teknologi jurusannya. Tapi tidak menjurus tentang robotik. Karena memang di tahun itu tidak ada tentang robotik atau khusus pembelajaran tentang itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita menemukan satu titik terang untuk pembelajaran ini. Khususnya yang memang belum ada di daerah Banten ataupun Cilegon. Alhasil ketika saya melihat dan mencoba untuk mempelajari hal ini, ternyata menjadi suka. Lalu ketika suka itu, ketika menjadi hobi, gimana caranya biar bermanfaat untuk orang banyak lagi, tidak hanya berhenti di saya ataupun di teman-teman. Seperti itu. Hobi yang bermanfaat. Ya, betul. Jadi ngomongin robotik nih udah berapa lama nih, Mas? Oke, kalau di dunia robot sendiri saya sih sudah mengenal di tahun 2015. 2015. Betul, di tahun 2015 ya sudah tahu nih tentang robot-robot, perihal pembuatan robot serta
event dan lain sebagainya begitu. Berarti udah lama ya dari dulu tuh ngikutin gitu ya, maksudnya kayak ada event robot nih ngikut gitu. Betul. Apa lomba-lomba juga pernah ikut? Betul, ada beberapa perlombaan yang sudah diikuti baik itu tingkat regional, nasional bahkan sampai internasional. Juara. Juara. Alhamdulillah. Itu ada perwakilan ya dari siswa juga dari Serang, ada yang dari Cilegon. Itu kita yang memang membina dan melatih untuk mereka sampai sejauh itu. Wih, coach dong ya bisa Yap, dikatakan. betul. Seru. Robot lagi mainin ya. Iya, Ya. nggak mudah loh mempelajari dunia robotik itu kan banyak programmer atau berkaitan dengan coding. Ini bukan ranahnya gue, ini kesukaan lu nih. Ini hobi teman saya ini Mas, Jadi memang mengarahnya ke sebenarnya, situ Mas. Ngomongin fakta nih, saya juga kan sebenarnya dulu tuh saya punya cita-cita pengen jadi profesor, Mas. Sampai hari ini sebenarnya cita-cita itu pengen saya capai. Katanya jadi kiai. Beda itu. Oh beda ya. Itu sebelum tahu dunia. Setelah Sekarang tahu udah tahu dunia, ya. waduh kayaknya robot bagus nih. Oh gitu. Jadi gua tuh dulu cita-citanya jadi profesor ya sampai hari ini gitu. Pengen membuat sebuah penemuan gitu kan. Betul. Penemuan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, dapat hadiah inilah segala macam. Itu sebenarnya keinginan saya Mas gitu. Jadilah akhirnya saya tuh sekolah STM ya SMK ngambil jurusannya elektro gitu. Ya. Saya pikir itu tuh akan ada Jalan. robot-robotnya gitu ya kan. Oh ternyata tidak gitu tuh. Elektronika saya elektronika industri. Ya. Tapi menurut saya waktu itu belajar tentang mikroprosesor. Yap. Bilangan biner kan 1 Ya, sama 1, 0 itu. Menurut saya kayaknya memprogram robot pun seperti itu kan ya. Betul. Jadi betul. kayak gimana tuh Mas? Menurut Mas apakah memang untuk mempelajari tentang robotik itu harus belajar pemrogramannya dulu atau Oke. ya udah ngikut aja Proses gitu. awal apa ya. ngerakit dulu Oke, gitu. oke Apa betul. harus seperti Betul, apa? betul. Pertanyaan yang memang sangat ini sih. Banyak yang bertanya tentang robotik itu kan identik yang mereka pikir tuh wah susah banget ini karena melihat pemikiran robot itu ya mereka lihatnya kayak transformer, istilah yang lebih besar-besar seperti itu kan. Mereka memikirkan apalagi orang-orang awam sana mah tentang robot. Yeah. Robot tuh yang seperti apa. Nah, jadi kita memang tujuannya memberitahu dan mencoba mengedukasi tentang robot. Jadi robot itu kan pengertian dari robot sendiri itu robot adalah suatu alat atau benda yang membantu kinerja kita semua atau kinerja manusia. Iya. Nah, kenapa kita hadir di kalangan untuk dari TK bahkan pembelajaran robotik kita ini dari TK. Dari TK itu? Yap, dari TK sampai dengan umum. SD, SMP, SMA dan juga umum. Nah, di TK itu kami memang mengajarkan untuk kenal dan suka dulu nih tentang robotik. Jadi dari TK kita kasih tahu tentang alat-alat robotiknya dari bentuk Lego. Iya, kebetulan kemarin saya pantau medsos gitu kan. Ini seru sekali ini masuk ke ranah TK, SD, tapi pengenalannya ini ya kayak semacam pasang puzzle gitu. Betul, Buat Lego. betul. Jadi dirakit gitu kan. Yap. Tapi ada kontrolnya bisa dimainin. Ya. Tapi ini legonya Lego yang Ya bukan Lego yang biasa, tapi memang Legonya ini berunsur STEM. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika atau Math. Nah, di situ teman-teman dari TK sudah kita ajarkan gimana caranya atau mengetahui tentang perihal robotik dengan dasar. Dah, ketika teman-teman dari TK itu sudah suka, tahu dan kenal robotik, mereka akan terus termindset bahwa robotik itu mudah, bisa dan dapat dipelajari. Alhasilnya mereka sudah seneng, alhasil terus sampai mereka bisa jadi dari TK sampai terus SD, SMP bahkan sampai kuliah pun dia akan terkonsentrasi di robotik tersebut. Wow. Iya. Itu gimana Mas ngebangun chemistry-nya sama anak-anak TK? Kan nggak mudah ya? iya betul. Ya betul, Betul kan? betul sangat. Apalagi ada aja komennya. Nah, apalagi kita yang memang maksudnya dalam arti tidak di dunia pendidikan gitu ya. Iya. Kita basic kita memang di kayak di teknologi ataupun memang di hobi-hobi tentang robotiknya ya. Aha. Nah, mulai saat itu kita mencoba ke dunia pendidikan, akhirnya kita coba gimana caranya menghadapi anak-anak
Nah, anak-anak yang memang super beda karakter, apalagi aktif. betul super aktif dan ingin tahu, bertanya apapun itu perihal dari kok ini gimana Kak, robot ini, alat ini gimana. Nah, akhirnya kita mencoba untuk mempelajari gimana caranya membuat anak-anak ini nyaman dan terkonsentrasi belajar untuk robotiknya itu sendiri. Nah, kita memang butuh sangat ekstra sabar sih. Itu gimana caranya? Memang ke anak-anak tuh butuh ekstra sabar. Lalu kita arahkan nih, teman-teman, misalkan hari ini kita temanya membuat animal. Nah, hari ini kita kayak membawa robot, contoh robot sapi. Nah, kita harus ada interaksi dulu nih ke teman-teman TK. Nah, robot sapi ini biasanya pernah kalian lihat atau temui di mana? Nah, baru nanti ada respon mereka. Oh, robot sapi di sini Kak. Kita pernah lihat di kebun, bisa robot di mana? Nah, gitu. Akhirnya mereka mulai terbuka. Lalu unsur dari robotiknya sendiri nanti dia temui ketika mulai merakit. Itu kan merakit, tangan mereka akan terasah tuh nanti dia bisa untuk merangsang otak kiri dan otak kanannya supaya dia memang bisa lebih aktif lagi itu si tangan dan otak kanan kiri berjalan, akhirnya mempunyai sinkronisasi, kesabaran dan juga kepercayaan diri untuk membuat suatu karya-karyanya itu. Wow, tidak mudah ternyata. Betul. Tapi Itu apa sih yang memotivasi Mas gitu? Mungkin kan sebelumnya kan nggak ada berpikiran, oh saya pengen ngajarin robotik nih gitu kan. Apa sih kok motivasinya bisa jadi gua buka les nih ngajarin anak-anak nih robotik gitu? Apa biar anak-anak nih bisa pada bikin robot semua gitu, atau biar mungkin mau menyaingi ini gitu kan, negara-negara yang sudah maju ya kan men gitu. Apa sih motivasinya? untuk motivasinya sendiri ya dari Teci ini memang tujuan pertamanya itu kita membuat Teci ini sebagai wadah pembelajaran dari semua pendidikan di Provinsi Banten. Kita ingin menjadi wadah nih, kita ingin menjadi tempat untuk semua sekolah yang ingin mencari pembelajaran teknologi, khususnya di bidang robotik ataupun coding. Nah, yang akan dicari itu Teci. Nah, Teci ini, itu makanya kita untuk gimana pun mau ke sekolah-sekolah yang tadinya kita belum bisa untuk mengajar, memberitahu gimana cara untuk bikin penyampaian alat robotik ini ke anak-anak agar diterima itu seperti apa. Akhirnya kita memang harus belajar dan ada micro teachingnya. Oke, Teci ini udah berapa lama nih Mas berdiri? Nah, kalau untuk Teci sendiri kita berdiri di tahun 2018. Lumayan cukup lama dong. Ya, alhamdulillah. Itu sangat struggle sih dari pertama kita lahir di 2018, kita baru mulai ada sekolah itu di sekitar 5 sekolah yang sudah bisa bekerja sama dengan Menarik kepercayaan nih. yang ada. Berbicara struggle menarik nih. Betul. Lalu baru sangat improve-nya. Tapi saat itu ya kita semua tahu di tahun 2019 dan 2020 apa yang terjadi. Nah, COVID itu dia. melanda. Kita juga sama. Sama-sama merasakan ya, merasakan. betul. Itu dia ketika di tahun 2019 dan 2020. Nah, itu dia saat-saat sekolahnya sudah mulai kenal dan tahu kami, tapi alhasil harus off terlebih dahulu. Padahal kan baru muncul itu juga kan 2018. Itu dia, betul, belum gitu. lama, betul. Ya, itu dia tagnya baru di tahun 2020 itu kita masih udah ada 8 sekolah, tapi ya harus off dulu karena kita tidak bisa bertemu secara langsung karena robotik kan harus pembelajarannya kita memang face to face atau secara langsung, betul, langsung praktek. Kalau untuk teori ya agak sulit sih kalau untuk di robotik. Nah, makanya fullnya praktek. Nah, ketika di pandemi saat itu ya sudah kita benar-benar off. Kita juga kena dampaknya. Betul, pasti semua betul. Mas, saya mau nanya, ini metode pembelajarannya seperti apa nih Mas di Teci ini Mas? Ya. Ada beragam kah atau misalkan memang spesialis untuk satu programmer apa gitu? Oke, jadi kalau untuk di Teci ini kan kita memang ada beberapa pembelajaran atau yang biasa kita sebut atau yang kita biasa publikasikan itu ada pembelajaran junior A. Junior A itu biasanya kita memang untuk siswa-siswa TK.
Oke. Nah, nanti di dalamnya itu ada kayak seperti merakit, membuat dan lain sebagainya. Aha. Nah, lalu masuk ke junior B. Junior B itu kita di SD. Nah, di SD baru tuh kita mulai sedikit pengenalan tentang apa itu dinamo, sensor, dan remote, dan cara menyalakan, konekan dan lain sebagainya. Lalu masuk ke basic. Basic itu kita biasanya ada di SMP ataupun SMA. Nah, dari situ baru kita mengajarkan coding yang memang diprogram secara langsung melalui laptop ke robotnya, diaplikasikan secara lalu kelas selanjutnya itu ada intermediate. Intermediate itu biasanya memang untuk yang umum ataupun dari mahasiswa ke atas. Seperti itu. Jadi yang seumur tua saya kayak saya juga bisa. Masih bisa. Masih bisa, men. Karena kita gua masih ada betul, harus Dia layaknya ngambil materi apa, Mas? advance ya. boleh, betul. Itu Kalau boleh tahu studionya di mana, Mas Taichi ini sekarang? Oh, kalau untuk tempat atau kantornya kami, sekretariat kami itu ada di Taman Krakatau, Blok J8 nomor 24. Oke, jadi buat teman-teman geng LSM yang mau private robotik ya, yang belajar coding datang aja langsung ke studionya Taichi. Ya, betul, kita tunggu. Iya dong. Nah, ngomong-ngomong soal robot nih Mas ya. Memang kan tadi kata saya juga hobi sebenarnya. Jadi dari dulu tuh saya memang hobi merakit-rakit gitu. Cuma kayaknya kecepatan lahirnya. Coba kalau lahirnya di sekarang ini, gue bisa dilesin ke Taichi. Ya, masuk. Ya, betul. Masuk. Jadi sebenarnya ketertarikan dengan teknologi itu gitu, robot itu kayak di sosial media itu ada, kalau udah ada postingan tentang robot itu pasti saya tonton gitu. Wah, teknologi ini udah kayak begini aja gitu. Ya. Dan juga memang saya itu akhirnya masuk ke elektro itu juga untuk mempelajari itu gitu. Jadi kan kayak gua tuh bisa ngebongkarnya doang, ngelihat doang, kayak nggak ngerti gitu. Ini nih seperti apa gitu. Tapi akhirnya ketika gua masuk ke elektronika, gua udah paham gitu. Oh, ini IC, oh ini dioda, oh ini gitu kan gitu. Tapi apakah lebih rumit kayak gitu di robotik gitu atau lebih simpel sebenarnya gitu? Kadang gua tuh ngelihat suka lebih ke sensor segala macam itu, kayak robot yang laba-laba dia ngikutin line itu. Iya, Yang sering gua lihat tuh kayak Aha. gitu. Apakah sesimpel itu atau dia harus solder sana sini segala macam gitu? Seperti itu gak sih Mas? Oke, untuk pembuatannya memang dari elektronika yang tadi disebutkan. Jadi gitu. memang kita ada kayak PCB bolongnya yang harus disolder berarti melalui harus manual transistor. juga ya. Nah, tapi untuk sekarang ini memang dimudahkan karena ada yang namanya pembaruan, yaitu PCB cetak. Jadi kita tinggal mendesain saja di aplikasi sesuai apa yang kita inginkan. Nanti tinggal pemasangannya saja tuh. Jadi kita nggak perlu kayak masang sendiri yang seperti dulu. Tadi cukup kayak desainnya aja dulu nih. Misalkan sensor jarak kita taruh di mana, sensor ini taruh mana, potensio ditaruh di mana. Nah, udah setelah selesai kita tinggal minta cetak saja. Kita buat dan cetak. Oh, lebih mudah ya. Betul. Lebih Setelah itu praktis. baru tinggal di program apa yang kita mau. Kayak gitu. Kalau gua dulu susah men. Pasti kalau dulu betul. Gua bikin lampu kedap-kedip Flip-flop, aja ya. flip flop, terus pakai LDR itu Ya, kan, yang dependent laptop, resistor betul. itu aja. Ya harus ngerakit dulu, harus bikin dulu PCB-nya segala Betul, macam. betul. Kata gua ribet juga ya. Nah, itu Berarti dia. untuk saat ini lebih pada fokus ke sistem pembuatannya ya. Lebih kepada ya itu tadi untuk memprogramnya itu apa yang kita mau melalui aplikasi itu tersendiri gitu ya Mas. Betul. Nah, itu kalau itu untuk lebih ke kelas tadi di intermediate dan basic. Tapi kalau untuk anak-anak itu memang kita sudah desain dengan mereka cukup untuk memprogramnya saja gitu, tanpa membuat dari awal, memprogram ataupun mereka hanya tinggal pasang kabel jumpernya. Jadi kabel ini harus ke sini, harus ke sini. Konektivitasnya. Betul. Yang kita ajarkan yang simple seperti itu aja. Yang penting mereka tahu jalur kabel positif itu yang mana, negatif yang mana. Nah, setelah itu baru kita tinggal coding atau program menggunakan jadi laptop tersebut. saya mulai paham nih. Jadi sifatnya buat anak-anak ini lebih kepada rangsangan mereka untuk tertarik aja dulu nih. betul, untuk setuju. ya itu tadi dunia robotik kan. Selebihnya kan mungkin potensi dia akan mencari sendiri gitu kan apa yang dia inginkan. Tinggal naik kelas aja gitu. Poinnya gitu ya Mas ya. Betul. Karena memang
memang di teknologi ini sebenarnya nggak akan ada matinya gitu. Nah, betul. Betul, pembelajaran ini semakin tahun semakin ada terus peningkatannya. upgrade. Betul, teknologi udah semakin liar dan semakin luas gitu. Makanya kita di sini kenapa dari dari TK yaitu untuk membekali dan memberikan mereka bekal untuk memang mengetahui tentang teknologi, aware gitu tentang teknologi. Edukasi, Jadi iya men. betul, dari TK tuh mereka udah Sejak tergambar usia dini ya. betul. Oh, teknologi itu memang sepenting ini dan seharus tahu ini gitu. Ya, dulu saya pernah berpikir seperti ini Mas waktu saya masih TK. Ya namanya TK berimajinasi ya, nggak Betul, masalah kan. betul benar. Dulu ada bahasa gini, gue mau beli mobil kalau mobil udah bisa terbang, ada baling-baling seperti itu kan. Dulu zaman saya TK gitu kan. Sekarang kan udah beberapa dekade, ternyata sudah ada dan belum dikembangkan. Betul itu Ya dia. kan, kayak model drone aja sekarang drone udah bisa diisi oleh 4 orang. Betul. Secepat itu progresnya. Nah itu dia makanya gitu. Ketika teknologi yang sudah semakin cepat itu, kita memang membekali teman-teman atau siswa-siswa binaan kita agar untuk tidak tertinggal dengan teknologi, apalagi jangan sampai ke siswa-siswa kita atau anak-anak sekarang itu dikendalikan oleh teknologi. Iya. Justru kitalah yang mengendalikan teknologi Yes. itu sendiri. Sejatinya seperti itu. Kan? Betul, Karena kita seharusnya. yang buat, gitu. Nah, Manusia yang betul, buat, malah betul. Manusia yang dikendalikan. Nah, itu dia. Makanya kita coba untuk merubah Mindset. mindset yang itu untuk bisa kembali bahwa kitalah yang mengendalikan teknologi, jangan sampai kita yang terkendalikan oleh teknologi. Tapi sejauh ini kebanyakan manusia dikendalikan teknologi. Iya, ya. Oh ya, by the way Mas udah buat karya apa aja Mas dalam dunia robotik nih Mas? Oke, kalau untuk karya kita Yang awal mungkin ya awal-awal dan terbaru gitu kan. kalau awal-awal banget sih sebenarnya udah kayak lupa gitu ya. Ya, tapi nggak masalah. tapi kalau untuk yang bisa diingat itu ada satu alat kita juga buat, itu ada alat tongkat tunanetra. Tongkat Wah, tunanetra. Jadi Gimana nih? Jadi Tongkat tunanetra. betul. Jadi itu kita melihat Wow. teman-teman disabilitas yang memang tunanetra bahwa mereka itu dan keluarganya tidak pede jika saudara atau keluarganya untuk pergi dari rumah untuk si Oke. yang tunanetra ini. Nah, jadi kita membuatkan alat tunanetra itu, di alatnya itu sudah ada GPS, SIM card, dan Oke. juga ada pendeteksi jarak. Jadi kalau tongkat itu ada menemui jarak atau menemukan lubang, itu dia akan bunyi. Oh iya, Akan memberitahu. betul, memberitahu si orangnya ini, si tunanetranya. Nah, lalu ketika orang rumah ingin menjemput si orang tunanetra ini, itu tinggal menekan satu tombol. Menekan satu tombol, itu terkirim langsung pesannya atau SMS-nya ke keluarga di rumah, itu link GPS-nya. Ih, keren. Nah, dan itu kita Keren sudah lah. coba dan lombakan, itu juga untuk akurasinya ya titiknya sesuai gitu. Wih, mantap itu dia. dong. Keren. Itu diproduksi secara massal apa enggak? Apa hanya untuk try and error aja? Awalnya diminta kita itu untuk produksi massal, cuma akhirnya tidak ada kejelasan lagi setelah itu. Yang minta siapa? Pemerintah bukan? Weh. Yang kayak gini kok tidak ada kejelasan. Ini kebutuhan khusus men buat teman-teman Yang minta pemerintah sih gue disabilitas. tahu muaranya kemana gitu. Nggak, sayang banget kalau misalkan iya tidak melek ya, maksudnya Iya. gila loh. Gua rasa harusnya yang mendukung ini swasta. iya. Semoga saja dengan melihat dari semua YouTube pihak ini. harusnya Betul, semua pihak. amin. Nah itu fungsinya kita membuat seperti ini ya buat teman-teman yang kayak Mas kayak gini kan, membuat karya yang saya rasa ini manfaatnya sangat banyak sekali, apalagi terutama buat teman-teman disabilitas kan. Itu sangat setuju. betul. Produksi lagi Mas. Siap, amin. Harus Semoga dong. ya. Balik lagi ke sini kita bantu promosi lah. Oke, siap. Mahal Bukan ini. bantu invest. Boleh. boleh, Bisa, boleh. ayo ditunggu. Boleh, produser ada di belakang kok, catat aja. Tuh, siap, tuh sip. Oke. Kalau waktu COVID juga pernah ya bikin itu kita. Apa tuh? Kalau di sekolah kita bikin
hand sanitizer otomatis. Oke, pakai sensor gitu. Iya, jadi pakai sensor. Dia kan memang dulu nggak boleh ada sentuhan Iya, apapun kan. Makanya touch jadi gitu ya. iya nggak boleh di touch Iya, gitu kan. Jadi iya, memang iya. dari kita ada sensor jaraknya. Ketika tangan udah deketin, dia keluar sendiri. Wih, Kayak gitu. lebih simpel. Iya. Ya, Kayak gitu mantap. untuk lomba-lomba juga ya waktu itu ada kategori-kategori yang seperti itu. Oh, itu dilombain juga. Iya, kita dilombakan. Wih, Kalau mantap. penghargaan yang pernah diraih dari apa namanya hasil karya-karya Mas tadi itu ada nggak? Kan tadi apa ada yang nasional, internasional, itu apa gitu yang dilombakan? Apa karyanya apa? Oke, kalau untuk karya yang saya lombakan sendiri itu terakhir kemarin di tahun 2023. Masih baru. Itu kreativisnya Muda Indonesia kalau nggak salah, itu yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Oh, Kemenpora. Kemenpora. Iya betul, itu lombanya waktu itu di Surakarta. Saya membawa alat untuk apa namanya, membarcode atau memindahkan alat dari titik A ke titik B gitu. Jadi itu si robotnya bisa jalan otomatis. Misalkan gini, kita ada barang atau dia suruh belanja nih, kayak kita udah barcode nih, contoh produk A, kita sudah di barcode nih produk A, nanti dia akan jalan sendiri secara otomatis menuju produk A, lalu diambil kemudian kembali lagi ke tempat yang udah ada. Kayak gitu untuk alatnya keren waktu itu. dong. Betul. Iya, iya. Otomatis ya. Iya, otomatis. Manusia tambah nggak jalan-jalan kalau Iya. duduk aja dan lu ambilin gitu. Nggak bisa nyuruh ini lagi orang lagi. Itu bisa difungsikan ke pengambilan apa aja sih, itu bisa ke ke Ya. obat-obatan atau apapun Obat-obatan, itu. Iya. bisa ke apa namanya kayak ekspedisi itu. Iya, Biasanya itu kan juga banyak bisa. barang Betul, gitu. betul. Dan Ya, itu ya kan kayak kemarin kan lombanya di Kemenpora berkaitan dengan olahraga yang mungkin suruh ngambil bola yang ada di ujung gitu kan, titik-titiknya kan bisa aja. Juara berapa itu? Juara nggak? waktu itu kebetulan juara 3. Juara 3. Lumayan. Keren lah. Sebelum dari satu kan Nasional dari itu. 3, 2, 1 Siap. bertahap pelan-pelan dan berproses, men. Nah, siapa tahu nanti bikin sesuatu sama gua. Nah, boleh tuh. Bisa. Aduh dong. Saya sedang Kita coba jadwalkan. Nah, justru saya soalnya gua tuh dari dulu tuh banyak pikiran-pikiran liar gitu. Ya, justru gue lagi memikirkan apa yang bisa kita kerjakan bersama Nah, ini Itu dia. untuk membuat karya untuk mewakili Indonesia di kancah dunia. Ayo kita Brainstorming lah tentang ide. Nanti di Betul, belakang betul. layar ya. siap. Oke. Nah, Mas, apa namanya? Ini kan Mas kan ngajar anak nih ya. Kan? Ada nggak yang memang dia tuh datang ke Mas tuh dia memang udah punya pengetahuan gitu, memang udah apa namanya Oke. ngutak-ngatik sendiri gitu, otodidak di rumahnya, ketika ketemu sama Mas malah wah dia nih keren juga nih Lebih gitu expert. kan. Udah expert nih gitu kan. Pernah nggak ketemu yang orang-orang kayak gitu? Pernah ada bahkan anak yang umur 4 tahun waktu itu. 4 tahun. 4 tahun. Mungkin memang karena dia melihat background orang tuanya mungkin ya. Karena orang tuanya mungkin ada yang di teknologi. Jadi dia kayak udah tahu nih, ini tombol power, ini ada solderan, ini resistor, dan resistornya dia tahu nilainya berapa. iya. Warna oranye iya, iya. emas ini nilainya Saya aja berapa. kadang masih nggak hafal ya, Betul, sama itu resistor dan lain sebagainya dia udah tahu. Kita juga, oh kamu udah tahu ternyata ya gitu. Agak Iya. shock dikit ya. Iya betul, ternyata udah bisa itu anak umur 4 tahun. Alhasil kita sudah mulai ajarkan yang tingkat basic jadinya. Padahal umur 4 tahun tapi materi pembelajaran sudah ke basic loncatnya. SMP SMA. Iya Berarti betul. metode seperti itu ya suatu apa ya, seleksi juga secara langsung ternyata dia kapasitasnya Ya, bukan di betul, situ. betul. Ternyata kelasnya ada Sudah di sini. atas. Oh, Itu berarti dia. penentuan itu dari pihak tecinya sendiri Iya, ya. kita bisa nilai dan kita mengetahui ya, karena memang ada yang benar-benar belum mengetahui tentang robotik, ada juga yang memang sudah seperti yang tadi anak itu. Ya. Itu anak umur 4 tahun sih, 4 luar tahun. biasa. Tapi kebanyakan tuh memang mereka tuh datang ke TC itu memang udah tahu gitu, apa disuruh ibunya gitu. Apa memang mereka baru tahu aja pengen mendalami apa gimana? Kalau Kebanyakannya. untuk mayoritasnya sendiri sih memang banyak belum tahunya. Oh, ada belum tahu Belum tapi tahu. baru keinginan gitu. Nah, baru keinginan dan juga baru menemui, oh ternyata ada ya tempat pembelajaran les robotik di Cilegon ataupun Serang ini gitu. Karena masih banyak yang belum tahu nih ada pembelajaran les, tempat les
untuk robotik dan coding gitu. Alhasil ketika mereka orang tuanya cerita, saya udah cari 1 tahun 2 tahun ke belakang belum nemu aja nih. Ternyata ada ya gitu. Kita padahal udah lama juga, coba baru ketemu ternyata. Orang di branding ya. Itu dia. Harus dong kita branding. Memang Siap. kalau ngomongin itu sih saya juga sepakat Mas gitu. Karena saya juga baru tahu ini. Itu dia. Kayaknya kata saya robotik segala macam itu kebanyakan di Bandung biasanya. Betul. Jakarta, sama Jogja. Tangerang gitu Biasanya lah. kayak gitu. Kok Banten ini nggak ada gitu. Paling ya ada sekolah-sekolah ya kayak elektro atau apa, itu juga nggak terlalu mendalami gitu. Kebanyakan ya elektronik sih, bukan Iya, ke betul. robotik gitu Betul. kan. Dan ini Teci ini pertama di Banten. Apa udah ada sebelumnya? Aduh, kalau itu kita Belum cek pasar. tahu ya, iya. Cuma kalau untuk yang banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah sejauh ini yang kami lihat dan kami cek ya baru kami. Nah, Gitu, betul. Ini lobby sama sekolahnya gimana nih Mas? Maksudnya ini nggak ada, tahu aja. nggak ada kan di ekstrakurikuler robotik kan di sekolah-sekolah belum ada di kan? sekolah gua ada. Apa? Di sekolah gua ada. Udah ada. Ada. Oh, udah ada. Jadi memang ada sekolah yang sudah ada ataupun ada yang belum. Jadi pertama kita datang itu kalau ke sekolah itu biasanya kita menanyakan perihal dulu nih. Ya. Sudah ada belum kegiatan tentang ekskul robotik? Nah, kalau belum baru kita coba masuk. Oke. Nah, masuk kita jelaskan robotik itu apa, keunggulannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Ketika sudah bisa, baru kita minta izin seperti untuk sosialisasi nih ke anak-anak. Iya. Karena kan anak-anak juga banyak yang belum tahu robotik itu apa ya, mereka Edukasi lah ya. Iya, betul. Nah, ketika kita sosialisasi, akhirnya banyak yang tertarik dan mau untuk gabung ekskul robotik di sekolahnya. Menarik banget. Nih Mas, pas banget dengan kegiatan yang Mas lakuin sekarang kan di eraan pemerintahan sekarang nih terbuka banget dan melek teknologi, apalagi Kementerian Pendidikan ini dipecah jadi 3 kalau nggak salah. Ya, Dan kebetulan kan Mas juga tahu kan coding udah mulai akan diterapkan di SD ya kalau SD nggak dan salah. SMP. Betul. Tanggapan Mas gimana nih perihal hal itu kan? Nah, itu dia alhamdulillah sekali sih sebenarnya udah ada statement dari Mas Wapresnya sendiri kan. Beliau sudah menyampaikan bahwa pentingnya pembelajaran coding di SD dan SMP. Iya. Nah, dengan adanya statement seperti itu dari Mas Wapres dan ke dunia pendidikannya sendiri atau di kementeriannya, nah kita akan coba tangani untuk pembelajaran coding di SD dan SMP yang kita naungi di Provinsi Banten. Semoga kita bisa sejalan atau selurus dari apa yang sudah statement pemerintah keluarkan gitu. Harusnya harapannya, sih. betul. Harusnya dong. Jadi ya biasanya di sekolah-sekolah itu kan masih ada penolakan nih dari SD dan SMP. Gimana penolakan? Itu Ini dia. kan udah mulai dibukain, masa masih ditolak juga Nah sih? itu dia, makanya coba ketika sudah ada pemerintahnya ingin, nah masa masih juga ditolak gitu ya. Ya harapannya ketika sudah itu ya semua kepala sekolah ataupun semua lingkungan sekolah ya sudah harusnya melek lagi tentang coding ataupun robotik. Khususnya tentang teknologi sih. Ya betul, Mau setuju. nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di era ini saat ini, Iya, Yap. betul. ya kan? Nah, Mas, flashback di tahun berapa ya? Itu saya pernah ngelihat yang viral nih di sosial media yang orang Bali yang dia tangannya lumpuh, kata digadang-gadang Iron Man Indonesia tuh. Wah, itu kan keren banget tuh. Saya sampai takjub gitu. Dia pakai alat dan dia juga dikasih alat juga di kepalanya yang katanya dikendalikan dari otak. Apa menurut Mas pasti tahu kan berita itu? Ya sempat Sempat lihat ya, rame betul, kan betul, yang betul. tukang las itu loh, Ya, dia tukang betul. las, dia tangannya lumpuh. Ada ya. benar. Ya kan, akhirnya dia bikin apalah itu ya kan, besi gitu, tapi dia ngendaliinnya katanya pakai otak, men. Lu belum tahu ya? Baru dengar gue Baru dengar ya. Tapi Itu kalau viral itu, men, sampai digadang-gadang Iron Man-nya Indonesia loh. pada saat itu ya. Heeh. Oke. Jadi Terus? dia ngendaliin si robot ini pakai otak katanya langsung dari kepala, karena memang ada alat di kepalanya itu dia. Oke. Nah, menurut Mas itu bener itu? Nah Saya kalau juga sebenarnya agak meragukan, bener gak nih orang kali ini? kalau untuk bicara benar atau tidak kan kita nggak bisa ya, karena memang butuh melihat langsung, butuh melihat ya Analisis. betul, memvalidasinya memang harus kita lihat secara gamblang dan secara langsung. Tapi kalau untuk statement dia bilang seperti itu sih
ya kita apalagi di media sosial ya kita juga bisa percaya atau enggak gitu. iya, itu. Tapi kalau untuk di Logic sendiri dan untuk kita coba buka ya, kemungkinan hal seperti itu sih masih impossible, masih tidak mungkin. Masih ini ya. Betul, kemungkinannya masih belum bisa karena ya perbedaannya tidak bisa seperti itu. Untuk otak, menggunakan otak langsung disinkronisasikan dengan alat atau teknologi. Nah, iya. Menurut saya sih sendiri itu masih belum bisa. Bahkan Elon Musk saja yang udah seperti itu dia masih kebingungan untuk membuat chip yang katanya ingin disimpan di Kepala. manusia kayak Saya gitu. memang mau masuk ke ranah situ. Nah, termasuk nih Elon Musk kan orang yang berbeda dari kita orang awam gitu. Iya, Pemikiran dia kan udah berbeda gitu kan. Ya berkaitan dengan futuristik, dengan masa depan yang fantasi dunia dia ya, termasuk udah ada satu orang ya, maksudnya yang untuk mendelegasikan hidupnya dia untuk apa yang diinginkan Elon Musk, silakan, termasuk menanam chip di kepala, dan itu sudah terjadi, tapi nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Dan menurut Mas nih yang bergulat di bidang teknologi, apakah itu akan sesuai ekspektasi atau misalkan mungkin yang pertama gagal, tidak menutup kemungkinan kan yang kedua, yang ketiga, 4 dan selanjutnya berhasil. Seperti halnya pembuatan lampu kan dari Albert Einstein gitu kan. Itu kan lampu yang keberapa dia berhasil itu? Ya, 1000 kalau nggak salah. 1000 benar kan? Iya. Kalau untuk yang tadi pembuatan dari Elon Musk sendiri, ketika itu memang dia dibuat dan tujuannya seperti itu, nah kita dengan adanya uji coba, manakala dimanapun itu gagal, pasti akan terjadi keberhasilan. Nah, tapi tingkat keberhasilannya itu kita masih belum tahu apakah bisa 100% atau hanya 20 atau 30%, tapi dia sudah mengeluarkan statement dia berhasil mengeluarkan chip ini dengan segala apa yang udah dia inginkan ini. Tapi kemungkinannya sih tidak akan bisa 100% tingkat keberhasilannya. Karena memang kalau ngomongin berita teknologi itu yang selalu saya ikuti itu adalah pengendalian teknologi dari otak itu. Bahkan waktu itu saya pernah lihat katanya dia ada udah bisa main game tanpa ini. Jadi dengan dia menyuruh jadi ya ditaruh apa gitu di kepalanya gitu. Apa ya chip itu ya, lupa gue. Jadi dia bisa main game gitu dengan apa namanya, bahkan main game balap aja dia itu udah dengan otaknya dia gitu. Jadi memerintah dengan sinyal dari otak ke situ gitu loh. Ibaratnya kayak apa ya? Mungkin Bluetooth lah gitu ya kan. Dia kendaliin si ini gitu. Kata gue, benar enggak sih ini nih? Nah, gitu. Ini obrolan Kadang apa namanya? Informasi-informasi gitu tuh sangat luar biasa gitu. Ya, Ngeblusnya gitu kan. iya itu dia. Liar sekali lah Liar kalau untuk hal sekali itu. iya. Tapi karena bisa dibilang saya juga penyuka gitu, tapi nggak masuk ke dalamnya kan. Kalau Mas kan yang mungkin udah ngikutin ini segala macam, berarti kan perkembangannya ngikut gitu. Apakah memang sudah sampai ke situ gitu? Apa belum? Sebenarnya kalau untuk ditanya sudah atau belum, kemungkinan besarnya sudah, karena memang saat ini teknologi itu udah semakin liar dan memang semakin apa bisa dibilang menggila gitu ya untuk di teknologi itu sendiri. Nah, bahkan percobaan apapun dilakukan gitu, bahkan jadi betul. Salah satu uji cobanya bahkan langsung manusia gitu, yang langsung diuji coba. Makanya kalau untuk tadi di otak, untuk menggerakkan segala sesuatunya langsung menggunakan otak yang ditransfer gitu kan, misalkan kita kayak mau gerakin tangan kita kan ini kan pakai otak juga misalkan. Nah, itu akan ditransfer menggunakan sinyal atau radiasi atau apapun itu nantinya, itu kemungkinan besarnya bisa dilakukan dan bisa terjadi. Hanya saja ya itu dia, ketika kita sudah sampai sejauh itu tentang teknologinya, semoga teman-teman ataupun apa namanya siswa-siswa kita yang nanti yang akan di masa depan itu bisa mengendalikan dan mengetahui akan perihal ketika membuat sesuatu dengan adanya bahaya tersebut gitu. Jangan sampai membuat teknologi tapi yang bisa merugikan gitu. Ada rasa ketakutan juga ya. Bikin Terminator nanti kan repot. Iya. Nah, sebenarnya itu berkaitan dengan Terminator kan, itu film ya, hanya apa ya? Imajinasi dunia fantasi kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi terjadi udah pasti, dan blunder dan rasa ketakutan juga. Ya kan? Betul. Kalau pernah lihat film Doraemon itu dia ada tuh. Jadi ada film Doraemon dia yang memang
langsung di Doraemon menciptakan robot, Ya. membuat robot. Ah. Nah, robotnya itu dia udah memperbanyak robotnya, lalu dia Cloning gitu. ya lalu si robot itu akhirnya berkelahi dengan manusia. Nah, itu ada tuh di film Doraemon. Itu entah film di tahun berapa, tapi saya pernah lihat filmnya seperti itu di Doraemon sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan ya kan, error sistem kan kita nggak tahu. Ya, tapi semoga tidak sih, semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Ya tadi kalau ngikutin berita teknologi ya, sekarang bahkan udah dikombin dengan AI. Nah, Ini itu dia. lebih serem Betul, ini. AI. Gua ngelihat itu dengan dia robot humanoid kan. Humanoid dia Dia yang curhat dikombain udah dengan bisa. AI. AI itu kan kita ajak ngobrol dia bisa Bisa, jawab. Iya. Jadi ketika kita dia ajak ngobrol, dia salaman, dia ngomong gitu, dia bisa merespon apa Betul, yang betul, kita betul. ngomong. Bahkan gitu. punya perasaan. Iya. Kata gua waduh. Udah, Serem juga ya ini. Iya. Tapi menurut Mas skalanya di Indonesia baru nyampe mana nih gitu tentang robot, tentang teknologi gitu. Kalau untuk di Indonesia sih, untuk ke arah AI ataupun ke apa namanya ya, bisa dibilang ke industri gitu ya. Itu memang sebagian tempat atau sebagian daerah itu memang sudah konsennya di situ, arahnya di sana. Tapi memang ketika mereka membuat tersebut itu juga tidak lupa untuk men-share atau mengedukasi teman-teman yang ada di sekolahan. Jadi ketika sudah membuat atau menciptakan hal baru, mereka juga akan share gitu. Untuk apa? Untuk mereka tuh siswa-siswa ini atau yang ada di dunia pendidikan lebih aware dan tahu nantinya gitu. Ya, kita sudah membuat ini loh, alat kita sudah ada ini. Bahkan ada yang membuat juga untuk di medan pertempuran gitu. Udah ada tuh di Indonesia. Sebagian teman kami yang di luar daerah itu sudah ada membuat konsentrasi ke sana kayak gitu. Jadi membantu untuk militer, betul. Gimana caranya si robot ini yang maju duluan gitu tanpa harus orang yang berkorban. Jadi robot dulu aja nih yang dikorbanin gitu kan. Kita manfaatin robotnya ini. Iya. Nah, kalau mau meledak mau diapain ya udah robot duluan gitu. 20 Iya, betul. miliar dulu kita korbanin. Betul. Kayak Saya gitu. saya pernah ngelihat pameran futuristik, lupa saya di Dubai atau di mana gitu kan. Jadi ada uji ketangguhan dari si robot itu. Ya sifatnya katakan robot itu dibully, ada yang ditendang, ada yang dipukul, tapi dia tetap struggle berdiri. Pernah lihat kali mungkin highlight-nya. Benar-benar. Fleet Dynamics apa aduh lupa. Itu Iya, ya, jadi robotnya kalau nggak salah bentuknya hampir sama kayak anjing lah. Nah, Iya. Itu ditendang, dijatuhin, dia Betul. tetap kokoh gitu kan. Cuman itu ininya perusahaannya namanya apa? Dinamik itu deh. Iya, ada itu. Dia identik warnanya kuning ya. iya kalau nggak salah. Nah, Mas ngelihat hal itu gimana tuh tanggapannya? Dia fokusnya memang untuk kekuatan kah? Apa memang sengaja diprogram untuk hal itu gitu? Dia memang dibuat hal itu, tapi itu juga udah ada informasi terbarunya atau ya nanti kita coba lihat juga ya kemudian. Jadi si robot itu diciptakan memang untuk membantu di industri, kayak bantu untuk ngangkat barang dan sebagainya. Tapi itu ketika dipekerjakan selama 72 jam kalau Rusak, salah. error, jatuh iya, kan. Nah. itu dia. Nah itu juga kan ternyata si alat atau robotnya sendiri ya ada kelemahannya gitu. Iya. Ketika terus-terusan diajak bekerja, diajak minta suruh ini ya akhirnya dia drop juga. Iya betul, apalagi manusia disuruh kerja pur-puran kayak gitu kan. Itu Robot tanpa aja. mati tuh dia 72 jam atau berapa Error kan dia error, dia. betul. Alhasil tidak berfungsi lagi dengan semula. Ya Mas, biar kita nggak error, biar kita nggak depresi, kita minum aja dulu Oke, Mas. betul. Kebetulan ini minuman Oke. kesehatan untuk tubuh Mas. Mantap, Dari sesegar sesegar itu. Wah, saya coba varian yang telang jahe serai. Iya, saya cobain tropical purple Mas. Ini minuman kesehatan, geng LSM. Oke, kita coba minum dulu ya. Ya, enak buat badan. Wah, seger banget ya ini ternyata. Emang seseger itu ya rasanya. Iya dong Mas. Jadi first impressionnya itu seseger itu. Iya, betul seseger itu ya. Ya, Coba ini apalagi kalau dingin banget Mas. Siang bolong minum kayak gitu langsung. perlu dicoba sih. Iya, kayaknya. apalagi Mas kan suka coding kan, pusing Iya, tengah malam itu dia. masukin freezer aja. Udah pusing, udah panas kepala ngebul, minum ini Mas. Wah, boleh. Langsung Kayaknya melek. perlu dibawa juga nih. Bawa tenang Oke, aja Mas. Kalau mau beli juga bisa ya. Bisa dong. Oke.
Instagram seseger itunya langsung Boleh, pesan bisa. boleh. Seliter juga ada ya men? Ada dong. Oh ada satu Iya. seliter. Seliter ada. Varian rasanya juga banyak ya. Banyak Mas, ada lebih dari 20. Wow. Saya juga sampai bingung ini. Oke, balik lagi ke topik. Silakan, Men. Lu kan mau nanya tadi. Oke, untuk saat ini Teci ini cabangnya udah ada berapa sih, Mas? Cabang Teci ini kebetulan baru satu. Baru satu. Semoga Tapi- bisa berkembang banyak di daerah-daerah lain. Iya dong, harus tumbuh 100 cabang Amin, di amin, amin. Indonesia. Bukan hanya di Banten dong. Betul, betul, betul. Iyalah. Betul. Ya, harapan kami sih bisa meluas di Indonesia. Harus dong. Harus. Dan itu salah satu bersaing delegasi proyek yang akan kita diskusikan nanti di belakang layar. Tapi Mas selama hidup Mas, Selama hidup. biasanya orang ngulik itu ada satu proyek yang nggak kelar-kelar gitu. Satu prototipe apa nih Mas yang lagi dikerjain gitu? Ya. Yang bisa dibilang sampai hari ini misal sampai kepada mentok lah gitu. Tapi ini nih wah proyek yang dikerjain selama setengah hidup lah mungkin ya gitu. Oh, susah Ada- banget gitu ya. Iya, gitu betul, maksudnya betul, kan? betul. banget gitu atau Aha. memang ya menggebu-gebu gitu kan pengen Aha. ini gitu. Ya, ada sih sebenarnya kita memang lagi coba buat suatu karya yang memang itu identik dari si Teci itu sendiri. Apa tuh? Seru nih. Untuk di spill sih kita masih Oh, belum ya, belum. karena Private ya. khawatirnya ketika udah di spill ada Hak- yang itu dia ada yang ngambil, karya. jadinya ya dibuat sama mereka gitu. Jadi emang ada suatu pengen kita buat karya yang benar-benar identik dari Teci dan memang itu akan membumingkan Cilegon, Banten ataupun Indonesia. Oh, Gitu. gua tunggu nih. Iya, itu dia. Tapi Kita ini tuh. udah berapa tahun nih berjalan? ya lumayan sih sebenarnya dari pertama kita lahir di 2018 itu udah jadi impian sebenarnya dari kami memang. Hampir 8 tahun. Tapi itu memang kita masih butuh sesuatu yang lebih lagi. Jadi itu Oke. memang masih kita coba tahan dulu gitu. Saya Butuhnya tahu. apa nih, butuhnya? Saya tahu kendalanya apa? Apa mas? Investor, men. Itu dia memang betul. Buat teman-teman investor, stakeholder rugi loh. Putra daerah untuk membangun sebuah karya yang masterpiece untuk dunia. Masa nggak disupport sih? Kawan lah. Ya, ayo bisa. Harus dong. Karena memang itu saya yakin banget sih kalau memang itu sampai jadi dan sampai rilis, yaitu semoga emang harapannya sesuai ekspektasi gitu. Iya dong. Itu akan booming ya, bukan hanya nama Teci sendiri tapi kita memang membuat untuk nama Cilegon, Banten ataupun Indonesia gitu. Iya, ini butuh kerjasama semua pihak ini. Betul, Memang itu karena dia. membuat sesuatu itu kan ya pasti butuh modal, betul kan? Iya dong. Iya. Kita mau bikin karya dari tanah liat aja butuh modal gitu kan, alatnya ininya segala macam, apalagi ini teknologi loh Ya, gitu. itu dia. Bukan sembarang yang dibuat gitu kan. Ya. Berarti dari 2018 impian proyek ini belum ini ya. Belum Belum direalisasikan. tercapai, betul. Tapi Masih berapa persen OTW. kira-kira? Kalau untuk persentasenya sih bisa dibilang sudah sampai di angka 65%. Bentar lagi dong. Ya, amin, amin, amin. Kita PT-PT Pak. Boleh, Itu boleh. dia semoga memang bisa Boleh dong. goals sih nanti. Amin, harus dong. Oke Mas, untuk saat ini tim Teci ini kalau boleh tahu ada berapa nih anggotanya nih? Oke, kalau untuk tim kami sih memang itu ada sekitar di 5 orang. 5 orang. 5 orang. Ah. Nah, lalu kita juga dibantu oleh tim-tim lain dalam arti itu ada part time dan lain sebagainya. Oh begitu. Betul. Jangan-jangan gue bisa juga part time. Boleh. Dong. Bisa. Kita juga ada bekerja sama dengan SMK yang ada di Cilegon. Oh, gitu. Jadi kita menerima siswa-siswi PKL atau magang di tempat kami. Wow, Gitu. boleh magang juga, kesempatan yang jarang loh untuk Betul, robotik itu coding dia. gitu kan. Makanya dari anak-anak SMK juga akhirnya mereka terbuka dan mengetahui gitu. Tentang robotik. Betul, tentang robotik dan coding ini. Lalu juga baru kemarin kita ada visit dari salah satu kepala sekolah SMK yang ingin gurunya untuk magang di tempat kami. Gurunya? Yes, SMK mana itu, gurunya. Mas? Kalau boleh tahu.
Ada di Cilegon, ada SMK di Cilegon, betul. Itu untuk gurunya magang di tempat kami karena ya mungkin memang sebutuh dan seharus itu gitu. Ini menarik, gurunya yang mencari kan. Iya. Apa yang dia inginkan? Ilmu apa yang ingin dipelajari kalau boleh tahu? Sudah direalisasikan kemarin kan? Magangnya, Itu apa belum? itu baru mau baru mau. Rencana sepertinya di awal Desember nanti untuk Kak. guru megangnya. Kita doakan. Harus dong. Siap. Tapi kalau boleh tahu spoilernya dikit, dia ingin belajar tentang apa sih Mas? Yang pasti tentang codingnya, programmer atau Oke. ya betul. Dia kan masih mungkin belum mengetahui nih tentang perihal robotiknya atau codingnya seperti apa. Lalu juga mungkin belum tahu juga, kita juga kan bisa mengajarkan tentang kayak elektronya atau kelistrikannya. Nah itu sepertinya kalau untuk di robotik itu mencakupnya luas. Luas pasti. Dari Luas kelistrikan banget, ada, elektronika ada, udah programmingnya ada, nah seperti itulah. Ini kan satu kesatuan ya. Termasuk kayak bikin aplikasi juga kan perlu coding gitu Betul, kan. itu dia. Bikin games perlu coding gitu Betul. kan. Nah, ini Masnya juga udah pernah bikin games sendiri belum nih Mas? Kalau untuk bikin game sendiri memang yang belum sih. Oh, belum. Tapi kalau untuk kayak membuat animasi atau game yang 2 dimensi menggunakan aplikasi itu sudah beberapa. Hasil karya sendiri berarti Mas? Iya, sudah ada beberapa. Itu dijual nggak tuh di Play Store kayak gitu-gitu? Oh enggak, itu kita hanya di-upload di satu aplikasinya tersebut dan itu bisa dilihat atau dibuka, dimainkan atau diremix oleh bermacam negara di Prabayar, satu aplikasi. prabayar nggak nih? Itu dia enggak Nggak. berbayar. Jadi coba-coba aja. Bisa. Kenapa boleh. nggak dibisnisin Mas? Itu kan bisa dibisnisin. Betul, sebenarnya kita juga ingin sih lebih dikebisnisin, tapi ya itu dia masih apa ya, kita bisa dibilang masih terbatas lah ya dengan Oke, hal I yang know. itu. Siap. Tapi untuk kedepannya ya semoga kita mau mempunyai memang platform sendiri. Harus dong Mas. Betul. Iya dong. Kita ya itu lagi kita coba garap untuk kita mempunyai platform sendiri yang akhirnya nanti ketika dari platform itu tersebut ya bisa menghasilkan berbanyak. Iya Apapun. dong, harus kita dukung. Nah, tadi kan udah kita ngomongin teknologi nih men, Ya. robot dan segala halnya Aha. gitu. Tapi kan yang di apa namanya, yang di ini sama masnya itu adalah robotik dan coding. Nah, codingnya ini apa aja sih mas yang diajarin di TC ini? Oke, untuk dari codingnya itu sendiri kan lebih ke programming sebenarnya. Nah, di coding itu kita mengajarkan ada bahasa C atau bahasa C nih seperti itu ya. Itu kita menggunakan ada aplikasi yang namanya Scratch. Scratch itu yang tadi untuk membuat game ataupun animasi. Lalu ada lagi Arduino. Nah, itu mungkin familiar tuh kalau untuk Arduino. Nah, di situ untuk pemrograman kayak nyalain lampu, sensor jarak dan lain sebagainya itu menggunakan Arduino. Untuk codingnya sendiri, lalu ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang bisa untuk kita programming yang sebagai coding itu dia. Ya Arduino ini juga udah mulai apa namanya meluas ini. Betul. Karena sebelumnya pas saya sekolah itu, itu belum Open source. ini Belum lah ya. familiar lah ya. Familiar. Betul. Masih langsung dari IC-nya itu diprogram di komputer, itu pun gua masih pakai Windows 98 kalau nggak salah. Wow, 98. Programmingnya, iya. Terus dimasukin ke alatnya, akhirnya jadi gitu kan. Ya ketika sekarang ini, ketika adik gua yang sekolah gitu, dia udah pakai Arduino atau apa sih yang WiFi itu? ESP. ESP. Ya, ESP, betul. Modul WiFi itu yang biasa digunakan untuk Internet of Things oleh yang Iya. sekarang familiar. Sekarang itu udah pakai ESP, dia tuh, wah apaan nih kata gua, ESP. Ya, apa lagi betul. nih? Sekarang udah apa modular kayak gitu kan, Ya, gitu. betul. WiFi ke modular, dia Bluetooth modular. Betul, gitu kan. sudah dimudahkan lah, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan memang- Integratednya lebih oke lah ya. ya betul. Tinggal nanti ya ada kemauan atau keinginannya nih lebih ke arah sana. Ya, rangsangan si anaknya itu ya. Jadi untuk coding sendiri tadi game segala macam. Ya, gitu. Nah, pernah nyoba game 3D nggak mas? Kayak apa namanya, Unity, apa Unreal Engine? Kalau untuk mencoba dan mempelajari untuk kami dan tim memang pernah, tapi kalau untuk kita mengedukasi ke anak-anak itu masih belum, karena memang keterbatasan dari beberapa kegiatan, dalam arti bisa dari spek, dari untuk sarananya juga tidak bisa memadai, ataupun dari waktu dan juga kondisi untuk lebih paham ke
3D itu agak sulit kalau untuk dianak, apalagi kita Iya. untuk pembelajaran eskul itu terbatas waktunya. Jadi Iya, kayaknya betul. kalau untuk 1 jam atau 1,5 jam, aduh masih kurang waktunya gitu. Itu dia. Iya. Jadi jujur nih Mas ya, saya itu mempelajari tentang Unreal Engine. Cuma sebenarnya nggak ke sistem ininya ya, apa namanya, gamenya gitu. Ya, ya. Karena saya ini bergeraknya di komunitas perfilman ya, jadi saya butuh untuk perfilmannya gitu kan, untuk filmnya. Karena Oke. Unreal Engine sendiri kan render engine-nya itu udah keren banget gitu, udah hampir realistik banget. Gua ngeliat tuh keren banget gitu hasilnya. Gua coba di laptop, waduh, kipasnya langsung kencang. Nah, itu dia. Digeser sedikit memang langsung butuh respon sarana. dikit. Nah, Waduh, itu dia. gitu gue. Itu Emang dia. butuh Butuh, gitu loh. betul. Sarana ini apa namanya, peralatannya ini untuk coding berat kayak gitu, maksudnya apa namanya, hasilnya bagus kan butuh yang bagus juga. Nah, itu dia yang tadi mungkin sudah disampaikan, ketika harus adanya coding di SD dan SMP, ya harus direalisasikan juga untuk sarananya memadai. Betul. Gitu. Ketika udah ada statementnya saja, tapi untuk sarana di lapangannya ternyata Nihil. tidak sinkron gitu. Nah, itu dia. Jangan kebijakannya dulu yang turun. Salah. Itu dia. Ya semoga kita ya doakan saja sinkronasi dengan apa yang dikeluarkan. Ya dengan semua pihak lah ya. Ya, betul, Harus betul, tahu betul. tujuannya kemana. Yap. Betul. Mas tadi berbicara sarana nih. Kemarin-kemarin lagi bikin event di CCM tuh, kayaknya seru banget. Dan kebetulan yang ngisinya itu bukan pribumi Cilegon aja loh, Betul. ada dari Bandung, Betul. ya kan, di luar kota semua lah. Ini eventnya bukan sebanten, tapi saya rasa ini kayaknya se-Indonesia ini event. Gimana tuh Mas ceritanya bisa bikin event seperti itu? Itu besar banget itu event. Ya, alhamdulillah itu Keren loh, keren sekali. siap. Itu terakhir event kami yang ke berapa berarti ya? Antara 4 atau 5. Kita 4 ke 5 tahun itu event kami. Itu di 13 Oktober lalu. Iya. Itu memang pesertanya dari bermacam daerah. Betul, Yang paling jauh itu kita kemarin ada peserta dari Solo. Tuh, itu total kemarin peserta sekitar ada di 150 atau 100 lebih lah pokoknya. Itu Banyak sekali ya. banyak, Bang. betul. Banyak, Ya itu dari Solo, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor dan lain sebagainya gitu. Bahkan juga ada yang dari Singapura. Sekolahnya saja yang di Singapura, tapi tempatnya di Ciagon. Maksudnya sis tuh kan ada di Itu mah yang Ciagon. di Bonakarta. Ya, Itu iya. salah satu pesertanya maksudnya. Itu di ada Singapura. kelas-kelasnya banyak. Itu dari Ya, junior betul, A, betul, yang junior tadi B, itu. ada tingkat-tingkatnya bisa dijelasin tuh Mas buat. Betul, Jadi kan betul. buat teman-teman geng LSM atau anak-anaknya yang ingin bergulat di dunia robotik, ternyata eventnya tahun depan ada, mereka bisa mempersiapkan dari sekarang gitu Betul. kan. Ada apa aja Event tuh. tahunan lah. Betul, event tahunan. Kami memang selalu mengadakan event itu di 1 tahun 2 kali di setiap semester. Nah, berarti ini Ngapain event aja keempat. tuh? Ya, event itu ada beberapa kategori, yaitu Nah. pertama break speed. Nah, dari break speed itu biasanya untuk TK dan SD kelas 1 kelas 2. Itu yang lombanya bikin happy aja, merakit. Kayak Iya. kemarin itu kita ada merakit untuk TK itu ada sapi. Terus kelas 1 2 itu ada scorpion. Kelas Oke. 3 4 5 itu ada bebek. Yang seperti itu. Lalu kategori selanjutnya ada soccer. Soccer juga itu dalam arti yang masih fun-fun aja tapi menggunakan remote. Sudah menggunakan remote. Itu lombanya 2 melawan 2. Jadi gol-golan tuh. Iya, saya ngeliat Untuk itu soccer, ya. betul. Gol-golan gitu. Lalu selanjutnya ada kategori maze solving. Maze solving itu yang tadi yang robot mengikuti garis hitam dan putih. iya, yang Betul. Di situ ada poin-poinnya yang memang harus diambil dan nanti sampai finish itu diprogram menggunakan laptop lalu diupload ke robotnya bisa jalan gitu. Selanjutnya ada robot kreatif. Nah, robot kreatif ini karya-karya mereka yang dibuat. Jadi pas kemarin itu ada beberapa peserta yang melombakan untuk kreatif. Jadi ada yang membuat karya kemarin itu apa namanya, menetralisir udara kotor. Menetralisir. Betul. Tadinya udaranya kayak banyak asap rokok, banyak asap apapun itu yang tadinya kotor, lalu dinetralisir seperti disedot nih ruangannya, diambil. Wow. Yang tadinya sudah ada tuh indikator udara di tempat ini Iya, kotor polusi senilai gitu berapa gitu. Ketika nanti ada tersebut, dia akan membersihkan lalu sampai nanti netral kembali. Keren. Itu hasil karya mereka. Anak-anak, betul. Usia berapa itu yang buat itu? Itu yang kompetisi di lomba kreatif itu kebetulan di SMP dan SMA.
tingkat SMP dan Itu SMA. baru SMP SMA instingnya udah membuat seperti itu. Kalau difokusin dari sekarang dia bisa buat ya. Itu bisa jadi Kayak men. gitu, betul. Atau Terminator tadi. Nah, oke lanjut. Itu terlepas. men kita men. Ada satu kategori lagi Oh, yaitu oke, apa? coding scratch yang itu iya. membuat animasi dan game. Nah, kemarin itu kita memang membuat game itu dari siswa kelas 1 sampai dengan SMA yang mengikuti kategori lomba coding scratch tersebut. Betul. Ya, mereka membuat game-game memang ciptaan dan buatan sendiri tanpa bantuan apapun. Memang benar-benar real mereka yang membuat. Karena di situ kita coba bertanya dan coba kita lihat pengetahuan dia sejauh mana gitu. Oke, Mas, di event kemarin kan itu sistem penilaiannya seperti apa tuh? Ini kan tadi yang junior A, junior B kan sifatnya merakit-rakit. Ini hitung-hitungannya dengan waktu durasi kah? Karena kan mereka hanya sinkronisasi aja ya gitu kan komposisi itu. Atau memang ada delegasi tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan waktu durasinya. Sistem penilaiannya. Oh, untuk penilaian itu Brixbit itu memang merakit cepat ya. Oke. Jadi itu lombanya cepat-cepatan. Dan pasti harus rapi. Ya. Nah, karena kan ada step by stepnya gitu kan. Nah, itu dia kalau untuk Brixbit itu memang kecepatan yang dinilai pertama. Kedua, untuk penilaiannya itu kerapihannya. Bagaimana si part ini benar tidak dipasangnya di sini. Untuk kakinya benar nggak di sini seperti itu. Ya. Oke. Terus satu lagi Mas, kebetulan kan nih produser film saya juga punya anak ya Mas. Betul. Ya. Dan kalau nggak salah anaknya memang private juga di tempatmu. Ya, alhamdulillah sudah private ke kami. Sudah private sudah berapa lama Mas kalau boleh tahu? Sudah jalan 2 bulan kurang lebih. Sudah jalan 2 bulan. Ya. Kalau untuk di sekolah juga sudah pernah ikut eskul dan kerjasama dengan kami. Kebetulan kami yang ngajar juga di sekolahnya. Oh seperti itu. Kalau boleh tahu itu gimana tuh Mas prosesnya itu? Dia itu ngikutin program yang apa nih Mas? Boleh cerita? Oke, kalau untuk sekarang yang private itu ngikuti pembelajaran yang coding. Sebentar Mas, berbicara coding aja udah pusing ya orang-orang kita, apalagi anak-anak. Ngetreatmentnya gimana Mas? Pendekatannya seperti apa Mas? Oke, jadi kalau untuk di coding ini memang kita coba bikin si anak-anak itu happy dulu nih, suka dulu dan senang dulu yang tadi itu. Jadi kita lihatkan dulu coding ini kita dengan gamenya. Jadi apa yang sudah kita buat gamenya, kita motivasi nih. Dulu kakak sudah membuat game ini loh nih, cara mainnya seperti ini. Ya. Ini akhirnya mereka tanya, ini bisa nggak kak aku bikin seperti itu? Bisa dong, pasti bisa dengan tahapan-tahapan yang sudah akan dipelajari nantinya. Cara stimulusnya seperti itu. Iya betul. Oke. Nah ketika sudah mencoba dan suka senang, hasil mereka juga akan termotivasi. Oh aku harus bikin seperti itu, aku harus bisa seperti itu ya kayak gitu. Oke, terus dia udah bikin apa Mas? Kalau untuk sejauh ini udah coba membuat gamesnya juga. Game? Iya masih game-game sederhana, tapi sudah bisa dan sudah mengetahui tata letak pemrograman atau codingnya di mana. Akurasinya tepat tuh. Betul, kayak fungsi gerak dia sudah tahu di mana, fungsi delaynya sudah tahu apa, fungsi ininya sudah tahu. Jadi dia bahkan kita kasih tugas untuk dikerjakan di rumah pun sudah bisa. Oke, aman lah ya, berarti daya tangkapnya oke lah. Iya betul. Keren nih. Berarti nggak salah masukin ke tempat kursus karena itu tadi tidak ada paksaan. Ya betul. Wih, mantap men. Gimana men? Seru kan? Seru men. Anak gua juga mungkin kalau mau mah gua jejelin. Anak lu sama gua aja. Coba dikenalin nanti. Main musik aja anak lu sama gua aja. Musik iya. Kan bapaknya pengen manggung sama gua. Tapi ada musik yang digunakan buat robotik juga. Kebetulan kita ada Gimana tuh? angklung otomatis. Angklung. Iya, angklung. Jadi angklungnya kita alat pasang alat, lalu kita program dan kita praktekkan atau kita gerakannya menggunakan handphone. Jadi di handphone itu sudah ada kayak musik-musiknya ya, tapi musik anak-anak kayak Balonku Ada 5, ya Ibu Kita Kartini. Jadi si gitu, angklungnya ini, si robotiknya ini main sendiri gitu. Betul. Dengan sesuai ritme nada balonku itu. Iya, sudah ada do re mi fa sol la si do-nya. Seru sekali ya. Ya, Tapi jadi ya itu dia masuk ke segala ranah. Ngomongin tadi yang angklung memainkan musik sendiri itu, gua juga waktu itu pernah lihat di sosial media men. Jadi wah itu full band malah. Ada yang nyanyinya juga. Oh, iya? Yang nyanyinya juga robot AI itu kan dia suaranya. Tapi itu full band dia. Full band dia. Ada drumnya dia jadi otomatis gitu. Nah nanti yang lain ngikutin.
sakti amat nih. Tapi jadinya ribet gitu, banyak kabel gitu. Iya, pasti Iya. itu dia. Tapi keren gitu loh. Betul, keren betul. banget. Itu setuju sih kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau untuk kita review juga kemarin yang Piala Dunia di Oke, Qatar, ya. itu juga kan menggunakan openingnya menggunakan drone. Oh iya. Itu dia drone-nya juga sudah terprogram secara otomatis, yang lampunya Drone gonta-ganti, lampu, ya. maju naik turun dan lain sebagainya. itu lagi rame di festival-festival musik. Iya, itu juga sudah digunakan ya. Iya, jadi ada ya itu tadi kayak pamer kayak misalkan di Cina itu apa yang naga-naga berterbangan Ya, kayak itu gitu kan. menggunakan drone. Pemrograman itu juga ya. Ya, itu sekarang drone-nya sudah bisa di coding. Jadi ketika kita mau naikin drone seberapa tinggi, berapa meter ataupun warna dari drone-nya kita ubah awalnya merah, hitam, sekian detik dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita coding. Berarti kalau misalkan mau naik langsung ke atas tinggal pencet switch tombol on aja, mereka sudah terprogram tersendiri ya, tingginya seberapa, lampunya warna betul, apa ya kan. Betul, ada codingannya lagi. Ngeri sekali nih anak-anak coding. Oke, Men, kan tadi bilang tentang pemrograman gitu kan, ada yang angklung gerak. Tadi pas si Mas ini datang, gua ngeliat bawa sesuatu, ada yang bisa Iya. ditunjukkan atau gimana, Mas? Bawa apa? Oke, Siapa tahu itu kita ya. bisa belajar dikit-dikit lah, gratis bulan. Nah, jadi buat geng LSM ini suatu kehormatan buat kita nih di studio nih, kita dikasih tunjuk apa sih yang udah dikerjain sama TC ini kan selama mendirikan dari tahun berapa Mas tadi 2018 gitu kan. Oh, santai tenang. Wow, kalau gua bisa lihat di sini ada dua item, yang satu robot dan yang satu adalah mobil. Iya, betul. Ya. Nah, kalau izin sedikit dijelasin ya. Oh iya dong, Kalau harus untuk dong. robot yang ini, nah robot-robot ini yang biasa dilakukan atau dipelajari di sekolah-sekolah. Ini? Ya, betul. Oke. Jadi itu kita rakit Aha. dari yang tadinya tidak terbentuk, akhirnya ada tahapan-tahapannya lalu menjadi satu karya yang ini. Oke, robot berarti ini bisa tersebut, mobil. dikatakan ini tuh kayak semacam puzzle ya, Mas? Iya, betul, puzzle. Jadi yang tadinya tidak ada bentuknya itu bisa dicopot seperti ini. Nah, jadi dia bisa dicopot, bisa dilepas, lalu kita akan pasang sendiri sesuai dari apa yang nanti di bukunya. Oke. Oke, berarti ada jadi buku panduan gitu ya Mas untuk merakitnya. Betul. Oh, oke. Nah, setelah nanti jadi dan sudah berhasil, itu kita bisa menggerakkan menggunakan remote-nya ini. Jadi si anak-anak ketika sudah merakit dan menyelesaikan rakitannya, itu mereka sudah bisa dimainkan menggunakan remote tersebut. Nah, seperti ini misalkan kita ajak mereka untuk balapan, maju mundur nantinya di dalam ruangan atau di kelas Cocok deh. tersebut. Kalau gitu. balapan nih urusannya sama gua nih. Men. Gua Iya, hobi itu balap. dia. Berarti ini bisa diajak race lah ya. Betul, seperti itu. Nah, kalau yang satunya ini memang untuk kita menarik teman-teman siswa di sekolah. Aha. Ini bisa interaksi sama saya. Bisa kita ajak maju dan mundur. Oke. Nanti kita coba ya. Men, tolong kasih instruksi dong. Lu jangan terpana. Hah? Apa ini apa? Nah, dia maju mundur seperti itu. Oh, ada remote controlnya. Iya, ada. Aduh. Ini oh, Harus berterima kasih sama ini jatuhnya karena memang meja kita ini jaring-jaring. Ya, teman. Oke. Nah, itu seperti itu sih. Nanti di depan ini Aha. ada sensor jaraknya yang bisa kita kontrol. Kita ajak maju, dia nanti maju, kita ajak mundur, dia mundur. Oke gitu. Betul. Ini udah bisa diinstruksikan melalui voice over kita atau Belum baru sih, pengembangan remote sama kita interaksi langsung di sini di depannya. Di depan itu udah ada sensornya sana. Oh, di depannya ini. Betul. Wih, keren sekali nih. Nah, dari Lego yang ini kan bisa banyak bentuk yang bisa dihasilkan nantinya. Ini salah satu contoh yang sudah dibuat dan dirangkai kayak gitu. Saya ngeliat postingan yang waktu bikin kapal. Yap. Anak-anak bikin kapal, men. Kecil-kecil partikelnya tapi jadi gitu Ya, kan. itu Dan dia. itu bisa dijalanin. Ya, banget betul, itu loh. betul. Iya. Apalagi kalau udah orangnya ini ya apa namanya perfect banget, itu tuh yang Dilihat, gitu betul. harus Nah, ada gitu. makanya dari robotik itu ada nilai plusnya itu untuk melatih kesabaran, ketelitian. Nah, itu memang dia bisa untuk hal-hal tersebut. Bahkan
sedikit izin menyampaikan. Harus Jadi dong. ada juga teman-teman yang apa ya bisa dibilang ada sesuatu yang spesial dari teman-teman ya, dari anak-anak misalkan ada yang spesial ketika dalam arti waktu itu masih kurang lancarnya berbicara. Nah, Oke. dengan belum lancarnya berbicara dimasukkan ke robotik. Nah, mereka motorik otak kanan dan kirinya akhirnya sinkron. Kemudian bisa tiba-tiba lancar berbicaranya karena salah satu indikatornya itu belajar robotik bersama kami. Oke. Itu betul. Terangsang gitu lah. Iya, Ya. itu ada salah satu respon positif dari orang tua yang memang ternyata bisa menghasilkan hal seperti itu. Bahkan kita tadinya belum tahu dan akan hal terjadi seperti itu. Jadi adanya respon dari orang tua, oh ternyata anak kami bisa lebih cepat Mas Pak untuk dapat berbicaranya ketika belajar robotik di tempat. Jadi merasakan dampaknya setelah private di Teci Betul. ini gitu kan. Dan kebetulan memang nggak tahu pada saat itu kondisinya kan. Iya betul. Nah, jadi suatu kepuasan tersendiri lah bisa Itu dia. membantu kan Mas ya. Itu dia. Wah, seru sekali Betul. nih. Nah, kalau dari hasil capaian robotik sendiri ke anak-anak itu bisa menjadi dampak ketika mereka memilih lanjutan sekolahnya. Ya, Nah, itu penting. misalkan dari SD yang mau ke SMP favorit atau SMP ke SMA favorit atau bahkan dari SMA yang mau melanjutkan ke dunia perkuliahannya, itu dengan fasilitas mereka adanya sertifikat robotik itu bisa menunjang mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit dengan jalur prestasi non akademik. Ya, itu memang dia. memang sangat penting Ya, itu itu untuk dia. saat ini, Turmen. Iya. Itu kita Apalagi juga kan- dapat respon dari orang tua yang seperti itu. apalagi kan ngelihat wah robotik gitu, orang kan udah mikirnya wah keren nih orang gitu kan, pinter nih teknologinya gitu, langsung disuruh benerin AC men. Asal tahu teknologi aja. Iya, Suruh ngerasain benerin nggak? printer. Iya kan berkaitan dengan teknologi lah ya. Lu kalau di kantor jangan ngaku orang IT ya. Disuruh Semua segala macam ya. disuruh segala macam. Mas bisa benerin ini enggak? Bisa benerin Betul, ini betul, enggak? betul. Bisa benerin ini enggak? Untung aja Oke. enggak benerin otak sengklek. Repot. Itu akan dengan adanya chip. gitu Wah, kan. wah, wah, Kita wah. kan tidak tahu ke depan seperti apa. Oke, sekarang untuk saat ini Teci lagi sibuk lama kegiatan apa sih, Mas? Oke, kita mau ada kegiatan lagi nih dalam waktu dekat nanti di 14 Desember hari Sabtu itu kita mau ada kegiatan. Kegiatan itu di Anyer Wonderland. Nah, kegiatan tersebut itu kita namakan Holiday Robotic Expo. Wih. Nah, nanti apa kegiatannya? Kegiatan di sana itu bertujuan untuk anak-anak itu memang belajar robotik, merakit robotik, menjalankan robot-robot dan bahkan alat-alat sarana yang masih mereka belum ketahui, kita akan munculkan di sana. Ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun bisa daftar, bisa boleh join, silakan untuk mengetahui perihal tentang robotik. Yang pastinya investor stakeholder harus datang dong. Habis. Harus dong. Tuh. Harus. Ya, jadi tujuannya untuk mengisi waktu liburan anak-anak untuk bisa lebih dimanfaatkan gitu untuk orang tuanya sendiri. Seru Sudah sekali. lama bermanfaat dan fun ya. Ya betul itu tujuannya. Keren enggak tuh, Mas? Keren dong. Kita udah berbicara seru lah ya seputar teknologi. Mungkin kita akan flashback ke masa lalu. Awal mula nih Mas. Titik terendah down adalah capek untuk memulai. Dibilang bisnis ini bisa jatuh jadi bisnis. Tapi dibilang untuk ini edukasi buat masa depan bicara futuristik ini sangat menunjang. Tapi kan prosesnya tidak mudah ya Mas. Sampai di fase itu gak sih Mas nemuin titik gue capek kayaknya udah stop deh. Alhamdulillah sih nggak sampai ke titik yang sampai situ ya. Cuma memang yang paling bisa bukan terendah juga ya, mungkin ya kayak ngerasa capeknya itu ketika kita sudah beberapa kali ke sekolah-sekolah terus nih ternyata selalu penolakan lagi gitu kan. Nah, itu sih, tapi kita selalu membangun gimana caranya untuk setiap sekolah itu sadar akan hal ini. Alhasil yang tadinya sekolah-sekolah dulunya menolak dan lain sebagainya, mereka yang tiba-tiba menelpon sendiri ke kami dengan sadar dan aware-nya tentang teknologi. Oh, ternyata sepenting itu. Akhirnya mereka yang balik lagi ke kita gitu. Akhirnya mereka yang
minta bahkan gitu. Ya itu sih alhamdulillahnya yang sudah terjadi saat ini, apalagi di kota Cilegon sendiri itu orang tuanya benar-benar sudah sangat aware dan melek tentang teknologi. Iya. Tuh dia ya, semoga di kota-kota lain yang khususnya di Provinsi Banten ini harapannya ya bisa seperti itu gitu. Teknologi loh ini selalu berkembang loh, ya kan. Jadi tidak bisa tidak bisa dibendung juga gitu. Karena kan negara lain yang teknologinya semakin maju dia akan semakin terus jadi ini kan gitu tuh, pionir terus gitu. Berinovasi terus di dunia ini tuh. Terus. Cina ini kan udah mulai Udah banyak segala segmen dirangkup oleh humanoidnya aja udah gila banget Cina itu. Ya harapan deh Mas buat anak-anak atau buat orang tua yang bisa dikatakan masih belum tertarik dalam dunia ini gitu. Oke, untuk harapan dari orang tua, anak-anak atau sekolah yang memang belum tertarik, coba lebih dibuka lagi pengetahuan dan sudut pandang terkait teknologi, bahwa memang teknologi saat ini memang sangat dipentingkan dan dibutuhkan. Jadi harapannya untuk sekolah, orang tua ataupun anak-anak yang belum kenal sama sekali tentang teknologi, ayolah coba lihat nih tentang teknologi sendiri, karena teknologi sudah semakin jauh, apalagi kita jangan tertinggal. Nah, semoga dengan adanya TECI ini yang sudah hadir di Provinsi Banten, ya itu lebih memudahkan orang tua, anak-anak ataupun sekolah untuk tidak ada lagi alasan belajar robotik atau teknologi coding ini. Iya gitu. dong. Mana men? Keren men. Kurang mudah apa? Kurang mudah apa lo ya kan? Dulu gua nyari susah. Susah kan Sekarang lo? udah Pasti. ada. Udah gitu, ada. Kan? Tinggal tadi mau apa enggak ya kan? Nah, terakhir nih Mas. Yep. Coba dong spill dong, berapa sih ini di TECI itu? Yang pasti mah murah dan berkualitas ya kan? Berapa sih Mas? Biar pada tahu nih. Oke, kalau untuk private kami itu kita ada 2 kelas ya. Satu kelas di kantor itu dengan biaya 400.000 selama 4 kali pertemuan. Durasi waktu kita biasanya untuk pembelajar itu 60 menit. Nah, kalau untuk di rumah atau home private itu kita 600.000 dengan durasi waktu pun sama 60 menit 4 kali pertemuan. Nah, itu. Jadi kalau untuk private kita bisa ada di kantor, bisa juga di rumah. Jadi kalau rumah yang jauh-jauh nih yang nggak bisa ke kantor kami yang bisa ke rumah. Enak banget servisnya, disamperin langsung lah sama TECI. Datang bisa, ngedatengin bisa gitu. Betul, kita sudah fasilitasi itu semua. Atau didatengin LSM juga. Kalau boleh tahu bisa ngehubungin lewat mana Miss? Pasti kan geng LSM pada nanya nih. Oke, Ngehubunginnya. kita bisa melalui sosial media kami, ada di Instagram itu robotik pakai C ya, robotik.coding.teci, ataupun bisa melalui WhatsApp di 0852 1042 3491. Wih, mantap, sudah jelas dan detail, tinggal calling aja. Ini sangat-sangat brilian diskusi malam ini men. Keren. Sip. Sampai canggung ya. Sampai serunya ini kita. Iya bengong. Siapa yang mau nutup nih? Oh gitu. Apa robot aja kita suruh nutup nih? Boleh suruh nyanyi nggak apa-apa. Nggak bisa kayaknya. Suruh nyanyi nggak apa-apa. Keren. Oke, tadi itu pembicaraan kita, obrolan kita yang sangat luar biasa. Kayaknya kalau sampai jam 2 mah akan lebih gila lagi nih. Iya, Tapi pasti. kan nggak bisa ya, men. Jadi masuk rekor muri nanti kita podcast paling lama nanti. By the way, TECI, thank you nih udah Siap, ngeluangin sama-sama. waktunya. Sukses selalu, semoga terrealisasikan cabang-cabang yang sudah diinginkan gitu kan. Amin. Di berbagai pelosok di Indonesia gitu kan, karena ini penting sekali dunia teknologi untuk masa depan Indonesia. Yang pasti tadi proyek yang mandek harus dipercaya. Harus dong. Amin. Kita pengen tahu ya, men. 8 tahun mandek kan, harus tahu dong. Ketika kita bisa terlibat dan suatu kehormatan untuk kita ya kan, membantu salah satu karya dari TECI. Amin. Semoga bisa. Atau main dibantuin, saya bisa nyolder. Boleh, oke. Iya. Siap, nanti kita coba. Boleh. Program. Dia jago, tukang nyolder dia jago.
Saya aja punya PS saya rusak dibenerin lagi sama dia. Dia bisa. Ini kan udah masuknya ranah kan ke apa nih? Apa nih segmentasinya? Mamang servis. Mamang servis yang berkaitan dengan. Kalau saya kan memang basicnya elektro, jadi Iya, ngomongin betul. servis. Tapi dia bisa juga Betul, bikin pasti. aplikasi, Mas. Ini bisa ngobrol nyambung. Siap. Nyambung dong. Oke, setelah ini kita akan ngobrol panjang mungkin ya. Oh iya. Oh iya dong. Kata saya Diskusi tadi lagi sampai kita. jam 2 mah. Oke. Obrolannya udah Siap. luar biasa kayak maki-maki Elon Musk mungkin. Oke Mas, thank you Mas. Siap, thank you Sudah juga. datang ke Siap, podcast makasih. kami. Sukses selalu. Sukses juga. Sukses selalu dan teman-teman kalau mau les private robotik jangan lupa Yes. hubungi Teci. Tadi WhatsApp-nya di ini ya. Di dicatat ya. WhatsApp. Jangan cuma di P aja. Jangan di P aja ya, abis itu udah ngilang ya. Marahin aja Mas itu. Siap, Ayo oke. kita ini gitu kan private robotik. Oke gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.